Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inzuru madza fis samawati wal ard. Al-ayah. Wa qala aidan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wan nutqa bis shawab wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis shalihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa mansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala mu'allifu hadzal kitab Syekh Ramadan Al-Buti wa Syekh Ibnu Taimiyah As-Sakandari rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bihim wa bi'ulumihim wa a'dalaina min barakatihim wa karamatihim. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita membaca kitab hikam yang pada malam hari ini kita telah masuk pada hikmah yang ke-136. Oh, 8 ya. 138. Yang mana Yang mana insyaallah ini hikmah merupakan salah satu hikmah yang sangat penting bagi kita agar senantiasa termasuk golongan hamba-hamba Allah yang tidak lalai dalam kehidupan sehari-hari kita. Hikmah tersebut berbunyi ini. tes. Hikmah tersebut tes. Nggak usah aja ya Pak ya. Insyaallah hikmah ini menjadi lanjutan juga dari hikmah-hikmah yang sebelumnya, yang mana hikmah tersebut berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Abahalaka ang tangzuro ma fil mukawwanati wa ma azina laka ang taqiba ma'a zawatil mukawwanat. Kuling zuru madza fis samawati wal ard fatahalaka babal abham walam yakul ungzurus samawati li alla yadullaka ala wujudil ajram. Ini rada panjang Pak, tapi insyaallah coba kita maknai sedikit demi sedikit. Yang pertama, abahalaka ang tazuro ma fil mukawwanat. Allah memperbolehkanmu ang tangzuro, engkau memperhatikan ma fil mukawwanati, apa-apa yang ada di dalam seluruh makhluk Allah. Allah memperkenankan, memperbolehkan engkau memperhatikan, melihat apa-apa yang terkandung di dalam setiap penciptaannya. Wa ma azinalaka, namun Allah tak mengizinkan kepadamu ang taqifa ma'a zawatil mukawwanat, engkau berhenti
pada hakikat zat-zat makhluknya saja. Jadi Allah tak izinkan engkau memberhentikan pandanganmu itu pada hakikat-hakikat zat makhluknya Allah saja. Allah Subhanahu wa taala dawuh dalam Al-Qur'an, "Qul," katakanlah olehmu wahai Muhammad, "Ungzuru madza fis samawati wal ard." Ungzuru, lihatlah oleh kalian, madza, apa yang fis samawati wal ardi, terdapat di dalam langit dan bumi. Itu dauhan Allah dalam surat Yunus banyak. Ungzuru, lihatlah, perhatikanlah, madza fis samawati wal ardi, apa-apa yang terdapat di dalam langit dan bumi. Fatahalaka babal abham, Allah membukakan kepadamu pintu-pintu pemahaman. Walam yakul, dan Allah tidak mengucapkan dalam Al-Quran ungdurus samawati. Allah tidak mengucapkan ungduru, perhatikan, as-samawati, langit-langitnya. Bukan mengucapkan lihatlah langit, lihatlah bumi. Tapi yang Allah ucapkan, lihatlah, perhatikan apa yang terdapat di dalam langit dan yang terdapat di dalam bumi. Jadi bukan lihat langitnya, bukan lihat buminya. Supaya apa Allah Subhanahu wa taala, atau karena apa Allah tidak memerintahkan kita melihat langitnya? Li'alla yadullaka ala wujudil ajram, karena supaya Allah tidak menunjukkanmu kepada kewujudan fisik makhluk-makhluk Allah, supaya engkau tidak ditunjukkan oleh Allah terhadap fisik makhluk-makhluknya Allah. Nah, sehingga ini insya Allah coba kita akan pahami sedikit demi sedikit. Tapi secara garis besar ini insya Allah udah dapat poinnya belum atau Pak? Udah dapat atau belum? Belum ya. Ini kemana-mana ya teh kumaha ya teh nu dimaksud. Nah, coba kita pahami sedikit demi sedikit. Ketika Allah ciptakan langit dan bumi, kemudian kita jadikan langit dan bumi ini sebagai dalil, petunjuk akan keberadaan Allah, itu hukumnya apa, Pak? Sekali lagi ya, Pak ya. Allah ciptakan langit dan bumi serta seluruh makhluk-makhluk yang diciptakan di dalamnya. Nah, kemudian kita perhatikan, nadru itu melihat seraya menggunakan akal. Ya, an-nadru yaitu melihat bistikhdamil akli, dengan dibarengi penggunaan akal. Berarti maknanya apa ya, Pak ya? Melihat tapi pakai akal. Melihat seraya mengolah penglihatan tersebut dengan akal. Berarti apa namanya ini, Pak? Memikirkan, mentafakuri, mentadaburi. Nah, mentafakuri langit dan bumi. Nah, seseorang yang hidup di alam dunia sebagai muslimin, setelah Allah ciptakan langit dan bumi, maka menjadikan langit dan bumi sebagai bahan tafakur agar kita menyadari keberadaan Allah. Hukumnya apa, Pak? Wajib atau tidak, Pak? Wajib. Cuma di sini Qusay Ibnu Athaillah As-Sakandari menggunakan lafadznya abaha. Allah memperbolehkanmu, bukan mewajibkanmu. Kok bisa gitu? Kok memperbolehkan, bukan mewajibkan? Artinya wal jawabu, pertanyaan yang mungkin muncul di benak kita ini, maka jawabannya adalah annal asla fi sahibil fitrati as-safiyati anisawaib warraji'i ila nafsihi bita'amuli fiha wa dirayati laha ayastaghniya an wasatitid dilalatil kauniyah. Bahwasanya setiap makhluk atau manusia yang diciptakan oleh Allah, yang tabiat dan fitrahnya ini masih murni, masih tidak bercampur dengan hawa dan nafsunya, fitrah salimah, tabiat yang muncul dari awal semenjak kita lahir, karena kita dilahirkan dalam keadaan membawa fitrahnya yang suci, fitrah yang suci, fitrah yang bersih, fitrah yang murni. Setiap manusia yang memiliki fitrah yang murni, yang bersih, yang suci dari hal-hal yang mengotorinya, dan setiap manusia yang senantiasa mengintrospeksi dirinya sendiri dengan senantiasa memuhasabah, sehingga dia mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui
dirinya, maka orang-orang yang seperti ini sejatinya tidak butuh langit dan bumi untuk dijadikan dalil keberadaan Allah. Sejatinya orang-orang yang seperti ini tidak lagi membutuhkan langit dan bumi sebagai petunjuk keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan fitrah salimah, fitrah yang selamat, fitrah yang murni yang Allah tanamkan dalam hati kita, itu sudah menuntun kita untuk menyadari ada satu zat yang menciptakan alam semesta ini. Bisa dipahami atau tidak, Pak? Oke, itu pada mulanya seperti itu. Namun dengan beriringnya waktu, walakin lama kana fin nasi man akkarat al ahwa'u sofa al fitrah. Manusia hidup dengan berbeda-beda waktu, berbeda-beda zaman, berbeda-beda kehidupan, sehingga terjadilah perubahan di setiap generasi per generasinya. Salah satu generasi yang ada di manusia itu adalah orang yang sudah mulai hawa nafsunya menodai fitrah yang murni yang telah Allah sematkan di dalam hatinya semenjak lahir. Yang tadinya dengan fitrah tersebut seseorang sudah bisa menyadari keberadaan Allah. Dengan fitrah tersebut seseorang sudah bisa beriman kepada Allah, tapi hawa dan nafsunya menodai fitrah insaniahnya tersebut. Nah, sehingga orang-orang yang seperti ini mereka diperkenankan oleh Allah untuk diperkenankan oleh Allah untuk memperhatikan langit dan bumi sebagai pengganti fitrah yang Allah titipkan tadi untuk menunjukkan adanya zat yang maha luar biasa. Dan mungkin kita termasuk golongan yang kedua tadi. Jadi pada mulanya Allah menciptakan manusia, yang dengan Allah menciptakan manusia itu Rasul mengabarkan yuladu al insanu alal fitrah. Manusia dilahirkan semuanya berada di atas fitrah yang murni, semuanya dalam keadaan tabiat yang selamat, yang dengan tabiat tersebut seseorang bisa menyadari ada Tuhan yang menciptakannya. Namun beriringnya waktu, si fitrah tadi mulai ternodai, Pak. Sudah mulai kotor dengan hawa-hawa nafsunya, dengan syahwat-syahwatnya yang selalu membelenggunya. Akhirnya dia membutuhkan cara lain agar bisa menyadari keberadaan Allah. Maka Allah titipkan ayat-ayatnya, titipkan tanda-tanda keberadaannya di penciptaannya yang ada di semesta ini. Akhirnya langit di dalamnya menjadi titipan Allah, atau langit itu menjadi wadah yang di dalamnya di situ ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bumi menjadi satu wadah yang di dalamnya terkandung tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga bagi orang-orang yang tadinya harusnya pada mulanya orang tersebut lahir dewasa, sudah kenal dengan Allah, maka Allah perkenankan untuk kelompok yang ini, lihat langit, lihat bumi, lihat semesta, lihat apapun yang ada di dalam diri kamu, di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa dipahami. Nah, sehingga Syekh Ibnu Athaillah Sakandari menggunakan kata-kata abaha, memperkenankan, bukan mewajibkan. Nah, kemudian masalah yang selanjutnya, wal an mal parku bainan nadhar ilal mukawwanat wan nadharu ila mata dulu alaihil mukawwanat. Ketika kita melihat langit, ketika kita melihat makhluk Allah, maka kemungkinan kita itu melihat dengan dua sudut pandang. Yang pertama, melihat langitnya. Yang kedua, melihat langit, kemudian kita menyadari ternyata langit menyimpan pesan-pesan, yang pesan tersebut menuntun kita agar menyadari Allah itu ada. Atau kita melihat langit, kemudian kita sadari ternyata langit itu berbicara kepada kita bahwa saya diciptakan oleh zat yang maha kuasa. Atau kita melihat makhluk, namun makhluk itu sebagai satu pesan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa bisa menyadari Allah
Subhanahu wa ta'ala itu wujud. Nah, sehingga orang yang melihat makhluk itu terbagi menjadi dua. Yang pertama melihat makhluk makhluknya saja yang kelihatan. Yang kedua, orang yang melihat makhluk tetapi dia bisa melihat lebih dalam. Ternyata di dalam makhluk itu ada pesan-pesan yang tersirat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kedua pandangan tadi, kira-kira kita masuk pandangan yang mana, Pak? Yang pertama, yang ketika kita main ke pantai, yang datang ke hati hanya pantainya saja. Atau ketika kita main ke pantai, ke laut, ternyata laut yang kita lihat tersebut menyimpan begitu banyak kekuasaan Allah yang sampai ke dalam hati. Atau ketika kita melihat laut, kita seakan-akan melihat sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ketika kita melihat laut, kita menyadari bahwa ada zat Allah yang menciptakan satu makhluk yang luar biasa ini. Nah, sehingga Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari oleh Syekh Ramadan Al-Buti ini digambarkan bahwa dunia ini adalah makhluk ini, alam semesta ini adalah penyampai pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita ilustrasikan, ada orang yang mengirimkan surat atau kantor pos, ngirimkan surat ke rumah Bapak. Diketuknya pintu kita, diketuk pintu kita. Kemudian ada surat yang diberikannya. Untuk golongan yang pertama, dia teralih perhatiannya kepada orang yang mengirimkannya tersebut. Sehingga yang dia lihat dan perhatikan, ieu nu ngirimkeun teh meuni kasep kieu. Bajunya ge meuni luar biasa bagus kieu. Dilihat sepatuna, sepatuna meuni bersihnya kinclong kieu. Sehingga inti dari hal tersebut hilang dari pemahamannya atau hilang dari khitoban Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang intinya adalah jangan sampai pesan yang dikirimkan tersebut tidak kita tangkap. Tapi orang yang menerima surat tersebut malah teralih perhatiannya kepada orang yang mengirimnya. Nah, sehingga kelompok yang pertama bermuamalah dengan dunia, berinteraksi dengan dunia seperti orang yang menerima surat, suratnya diantep tapi fokusnya lebih kepada orang yang mengirimkan surat tersebut. Adapun orang yang kedua adalah orang yang ketika disampaikan surat kepadanya, maka sekasep apapun dan secantik apapun si pengirim suratnya, sebagus apapun tampilan dohirnya, dia tidak akan terpukau dengan penampilannya, dia tidak akan terpukau dengan siapa yang menyampaikannya. Tapi yang dia akan jadikan titik fokus adalah apa isi surat yang disampaikan tersebut. Nah, sehingga kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang hendak Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan ketika Allah menciptakan langit dan bumi adalah pesannya, bukan langit dan buminya. Maka kalau ilustrasi tadi kita sambungkan dalam kehidupan nyata kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dengan sebegitu banyak keindahannya. Menciptakan bumi pun begitu banyak keindahan dan kemegahannya. Ada orang yang ketika melihat dan berinteraksi dengan dunia yang begitu indahnya tersebut, dia fokus dengan dunianya, teralihkan dari pesan yang tersirat yang Allah simpan di dalam dunia tersebut. Tetapi ada juga orang yang berinteraksi dengan dunianya tersebut walaupun sebegitu indah dan cantiknya, hal tersebut tidak menyilaukan matanya, tidak juga menghilangkan fokusnya dari pesan yang tersirat yang Allah simpan di dalam dunia beserta ciptaannya tersebut. Nah, sehingga dua hal yang berbeda, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang pertama, orang yang melihat dunia dan dia berhenti di situ. Dan yang kedua adalah orang yang melihat dunia dan dunia tersebut menyadarkan dia bahwa ada pesan-pesan tersirat yang Allah simpan, titipkan di dalam penciptaannya. Sekali lagi, Pak, kita golongan yang mana ketika berinteraksi dengan dunia, Pak? Golongan yang hanya berhenti sampai ke dohirnya saja, atau kita masuk ke dalam pesan-pesan yang tersirat yang terkandung di dalam dunia tersebut. Nah, sehingga berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah
memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, unzuru madza fis samawati wal ardi. Sekali lagi Pak, kita artikan, unzuru, perhatikanlah, maza, apa yang fis samawati, berada di dalam langit dan bumi. Bisa dipahami kok Bapak? Allah tidak perintahkan gini Pak, ungdurus samawati wal ard, perhatikanlah langit dan bumi itu. Perhatikan langit dan buminya, atau perhatikan pesan-pesan yang ada di dalam langit dan buminya Pak? Nah itulah perintah Allah, ungzuru maza fis samawati wal ard. Nah itu salah satu bagian dari hikmah yang 100 ke 137 ini. Dan insya Allah sebelum kita lanjut, mangga Pak, ada dulu tambahan ataupun pertanyaan yang bisa kita bahas bersama-sama, mangga. Insya Allah masih ada keterangan-keterangan lain ya Pak ya. Tapi saya mau minum dulu sebentar Pak. Udah berat. Cekap Pak. Cekap ya Pak ya. Oke, kita lanjut lagi Pak. Nah sehingga yang sudut pandang terhadap dunia ada dua, dan orang memandang pun, kata Syekh Ramadan Al-Buti, itu pun terbagi menjadi dua bagian Pak. Dan nanti insya Allah kita coba mudah-mudahan apa yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah yang terkandung di dalam kitab Syekh Ramadan Al-Buti ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, nadrotani nau'ayyatani ilal mukawwanatil lati min haulak. Sekira-kiranya ada dua pandangan ketika kita melihat makhluk yang berada di sekitaran kita. Ada dua jenis pandangan tersebut. Yang pertama, pandangan tahjubuka anillah, yang dengan memandang tersebut kamu semakin terhijab dari Allah. Semakin dipandang malah semakin terhijab dari Allah. Kemudian watunsika, semakin dipandang maka semakin melupakan Allah. Bahkan watuksika an ru'yati bahiri sifatihi, semakin dipandang maka akan semakin menjauhkanmu dari melihat keagungan dan keesaan Allah. Nah, ada jenis pandangan yang pertama dari orang-orang, dari makhluknya Allah atau dari kita sebagai manusia, ketika melihat makhluk, ketika melihat penciptaan Allah, maka pandangan tersebut bukannya menyadarkan kita ada kekuasaan Allah, adanya Allah, tapi malah semakin menghijab kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah, summa nauzubillah min dalik. Yang kedua, wal ukhra, adapun jenis pandangan yang kedua, maka pandangan itu adalah tatwi an-nadhiri kal mukawwanat. Dia akan menyingkap, meleburkan, menghilangkan dari dari sebab engkau memandang tersebut, meleburkan al-mukawwanati, makhluk-makhluk yang terlihat tersebut. Makhluknya mah kelihatan tapi jadi lebur, jadi hilang makhluk-makhluk tersebut. Wa tadzibu ma kunta tatawahhamu min madhahiri wujudiha, dan lebur juga ilusi-ilusi yang disampaikan dari makhluk, yang tampak dari makhluk-makhluk tersebut. Karena makhluk tersebut hanya dohirnya saja yang hidup, tapi jero nama dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kamu melihat dengan pandangan yang kedua ini, maka tak ada satupun makhluk yang engkau pandang, kecuali pandangan tersebut akan semakin menyadarkan engkau bahwa ada Allah yang memiliki sifat maha sempurna. Nah itu pandangan-pandangan yang dibagi oleh Syekh Ramadan Al-Buti menjadi dua. Yang pertama, pandangan yang semakin menghijab. Yang kedua adalah pandangan yang malah semakin mengingatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang pertama tadi, Pak. Nah ini coba kita lihat apa penyebabnya dan siapa objeknya, siapa pelakunya. Nah sehingga pandangan yang pertama tadi adalah nadrotul mughfil, pandangan orang-orang yang lalai. Pandangan orang-orang yang matanya itu tersilaukan dengan indahnya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau diibaratkan orang yang mengantarkan surat tadi, Pak,
orang yang mengantarkan surat tersebut wanita tercantik di dunia. Ujiannya teh, pakaiannya pakaian yang terindah sedunia. Kemudian perhiasannya pun perhiasan yang paling indah sedunia. Memberikan surat kepada kita. Kira-kira kita fokus ke suratnya atau ke yang ngantarkannya? Kalau yang ngantarkannya model-modelnya kayak gitu, tetap ke suratnya atau yang nganterinnya? Bagi kita kaum laki-laki ya mungkin fokus kita jadi teralih dari surat, apa yang ada di isi surat, dengan siapa yang menjadi pengantar surat tersebut. Nah, itulah gambaran orang-orang yang pandangannya semakin membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia yang sebegitu megahnya itu, dunia yang sebegitu hebatnya itu, semuanya menyilaukan mata sehingga pesan yang disampaikan jadi terhiraukan olehnya. Berarti semuanya dunia itu dilaknat atau dunia itu hina atau hakikatnya. Nah, ini nanti untuk jawaban ini Syekh Ramadan Al-Buti pun akan jelaskan di akhir bagian. Ya, kalau seperti itu bahwa dunia itu nanti semuanya jadi terhina tuh. Kalau seperti itu. Tapi kalau dunia itu terhina dan tak perlu kita miliki dan kita berinteraksi dengannya, buat apa juga Allah tundukkan dunia untuk kita? Dan buat apa juga Allah simpan kita di dunia? Kalau semuanya tidak ada manfaat sama sekali yang bisa kita ambil. Nah, sehingga untuk menjawab pertanyaan itu nanti insya Allah di akhir bagian kita akan bacakan juga beberapa keterangan yang disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Jadi untuk kelompok yang pertama adalah kelompok yang semakin melihat maka semakin tertipu, semakin melihat maka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya falamma raqanu ilaiha hadzar rukuna, semakin dia melihat dan memandang semakin jatuh hatinya melihat pesona yang indah itu. Semakin jatuh hatinya, semakin kuat juga rasa cintanya. Semakin kuat rasa cintanya, maka dia terjebak di dalam pesona yang dihadirkan oleh dunia tersebut. Kalau sudah terjebak di dalam pesona keindahan tersebut, maka seakan-akan dia jadikan dunia tersebut sebagai pegangan atau sebagai tujuan dari kehidupannya. Bahkan Allah sindir orang-orang tersebut di dalam Al-Quran, Pak. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Sebagian manusia ada orang yang membuat selain Allah sebagai temannya. Ada orang yang membuat selain Allah, menjadikan selain Allah sebagai sekutu-sekutunya. Mereka cinta kepada sekutu selain Allah itu kahubbillah, seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harusnya rasa cinta itu diuntukkan untuk Allah, tapi teralih menjadi cinta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah, ini kelompok yang pertama, dan insya Allah kita sing ditebihkan, dan insya Allah di sini kita tidak ada menjadi kelompok yang pertama ini. Dan adapun kelompok yang kedua adalah kelompok yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala dauhkan dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Penciptaan langit, penciptaan bumi, apa-apa yang ada di dalamnya terkandung tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang mau menafakuri apa yang telah diciptakan olehku, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yang senantiasa mengingat Allah duduk, berdiri ataupun berbaring, akan senantiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi inti dari hikmah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah ini sudah didapat atau belum? Kalau kita ulang lagi ya Pak ya, baca hikmahnya.
abahalaka, Allah memperkenankanmu angtang zuro ma fil mukawwanat, untuk engkau memperhatikan apa yang terkandung di dalam makhluknya. Wa ma azinalaka, namun Allah tak mengizinkanmu agar engkau antang kipa ma'a zawatil mukawwanat, berhenti hanya memperhatikan hakikat fisik zat dari makhluk-makhluk tersebut. Allah memperkenankan melihat apa yang di dalamnya, tapi tidak mengizinkan berhenti hanya sampai melihat dohir atau fisik-fisiknya saja. Allah dawuh dalam Al-Quran, unzuru maza fis samawati wal ard, lihatlah apa yang ada di dalam langit dan apa yang ada di dalam bumi. Nah, ketika kita sudah bisa melihat, fatahalaka babal afham, Allah akan bukakan bagimu pintu-pintu pemahaman. Bisa dipahami, Pak? Yang kedua, walam yang yakul, Allah tak pernah mengatakan dalam Al-Quran, unzuru, perhatikanlah olehmu as-samawati, langit-langit itu. Gak pernah Allah katakan itu li'adla yadullaka ala wujudil ajrom, karena Allah tidak mau menunjukkanmu, tidak mau mengarahkanmu untuk melihat wujud dari fisik-fisik makhluknya saja. Maka Allah tak pernah katakan dalam Al-Quran, ungdurus sama wati wal ardo, perhatikan langit dan bumi. Tapi yang Allah ucapkan, perhatikan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sampai sini bisa dipahami banyak, insya Allah. Sedikit lagi, Pak, kita akan bahas. Nah, berarti dunia ini, Pak, terhina atau mulia? Kita ambil dulu kesimpulan. Jadi dunia ini terhina atau dipersiapkan untuk kebaikan atau dipersiapkan untuk keburukan? Anna dunia bisa irima piha min madhahiril mata'i wan na'im. Dunia beserta isinya yang luar biasa indahnya ini, adatun muhayyatun lil khair. Mulanya adalah alat, adalah wasilah untuk dipersiapkan, adalah alat untuk membuat kebaikan, atau alat untuk sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada mulanya. Namun qabla ang takuna adatan lisyarri, beriringnya waktu, dunia malah jadi alat untuk berbuat keburukan. Alat berbuat kebaikan tuh dengan dunia, ada nggak orang yang semakin dekat dengan Allah, Pak? Ada. Mulanya memang seperti itu. Dunia diciptakan tuh untuk semakin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena sababiyah Allah tanamkan nafsu juga di dalam hati, syahwat juga di dalam hati. Nah, sehingga fitrah yang murni tadi tercampur dan ternodai. Akhirnya dunia yang asalnya alat untuk berbuat kebaikan berubah menjadi alat untuk menjadi sumber untuk berbuat keburukan. Nah, sehingga bukan dunianya yang tercela, bukan juga dunianya yang terhina, tetapi untuk apa dipakainya dunia, itu yang menjadikan dunia tersebut hina dan tercela atau mulia dan tidaknya. Nah, sehingga dalil ini, kata Syekh Ramadan Al-Buti, jangan dijadikan juga sebagai pemahaman bagi kita untuk semakin jauh dari dunia. Jangan, Pak. Kenapa? Karena gak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dunia untuk kita kalau pada hakikatnya dunia itu adalah buruk. Nah, sebagai gambaran, saya akan berikan ilustrasi ke Bapak agar lebih mudah memahaminya. Bapak diundang oleh raja, Pak. Rajanya terkenal baik luar biasa. Diundang untuk makan-makan, Pak. Dan makan-makan. Hadir mau apa? Hadir nggak, Pak? Hadir. Dilihat ku Bapak tuh, meni mewah gini makanannya. Makan jangan, Pak? Atau udah lihat? Mualah,
Pulang. Makan atau pulang? Jangan bisa ada racunnya dan lain. Enggak, ini rajanya baik, rajanya enggak zalim, rajanya pemurah. Kalau ada tamu pasti nyuguhan. Maidah dibikinnya hidangan sehebat-hebatnya. Akhirnya, andaikan kita tolak makanannya, maka itu akan menjadi sababiah raja tersebut murka. Kan gitu Pak. Nah, akhirnya kita harus memakan, kita harus, dan itu pun dalam syariat kita sunnah ada orang yang menghidangkan, jangankan dengan raja, dengan sesama kita saja Pak. Saya lagi silaturahmi ke rumahnya Pak Edi udah masak, beres masak di suguhan, Pak Edi hampurannya saya mau pulang lah, itu kira-kira gimana ada Pak perasaan Pak Edi Pak? Oh ya udah Pak, pasti beres. Pokoknya mah kelamun panggil deui jeung eta. Moal rek disalaman gue saya, moal rek assalamualaikum, moal rek ditanya, sakit hati. Nah itu pun sama Pak. Raja tersebut ketika kita tolak hidangannya, dia akan murka. Kemungkinan besar kita akan mendapat hukumannya. Nah maka kata Syekh Ramadan Al-Buti, dunia ini hidangan dari Allah. Silahkan nikmati. Tapi ketika kita sudah diberikan hidangan oleh raja, maka kita santap hidangan tersebut. Tapi ingat, ketika menyantapnya jangan hilang dari hati bahwa ada makna yang tersirat di dalamnya, bahwa raja tersebut adalah seseorang yang memiliki sifat murah, seseorang yang punya sifat dermawan, seseorang yang punya sifat baik. Jangan terfokus memuji makanannya sampai lupa di dalam hati bahwa raja adalah orang yang baik. Sampai sini bisa dipahami. Nah, kalau gambaran kamu berinteraksi dengan dunia, kata Syekh Ramadan Al-Buti, seperti ini, maka kamu kemungkinan besar selamat. Diundang oleh raja, diberikan pakaian, diberikan makanan. Ada orang diberikan makanan itu fokus dengan makanannya. Raja bicara mualidahnya dage kerengenaheun ya. Raja ngajak, "Ayo kita beres dulu makanan, kita ke ruangan B umpamanya." Enggak mau, ini makanannya masih enak, masih banyak. Akhirnya dia fokus dengan hidangan yang diberikan. Nah, maka orang yang interaksi seperti ini dengan raja, gambaran bagi orang yang interaksi dengan dunia, namun dia tidak dapat menangkap pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan ilustrasi yang singkat ini bisa ditangkap oleh kita semuanya, dipahami oleh kita semuanya. Nah, sehingga apapun muamalah yang kita lakukan, entah itu mahdoh ataupun ghair mahdoh, jangan sampai lupakan pesan tersirat yang Allah simpan di dalam setiap penciptaannya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang zakirin, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mangga Bapak-bapak apabila ada tambahan dari sepuh-sepuh, dari guru-guru yang lain, mangga, ataupun mungkin ada pertanyaan yang perlu kita musyawarahkan, kita musyawarahkan bersama-sama. Tetapi cekap ya Pak. Awal. Bagaimana memahami hadis yang menyatakan bahwa andaikan dunia itu memiliki nilai walaupun 11 sayap nyamuk? Sama hadis ad-dunya mal'unun, dunia itu dilaknat. Wa ma fiha, dan apa yang di dalamnya pun ad-dunya mal'unatun, dunia itu dilaknat. Mal'unun ma fiha, di dalamnya pun barang-barangnya pun terlaknat. Itu hampir-hampir sama Pak. Hampir-hampir sama ya Pak. Oke. Nah, untuk menjawab itu sebenarnya ada jawabannya. Nah, ini kita baca saja jawaban dari Syekh Ramadan Al-Butinya Pak. Anna haza kama qulta lizalim. Kalau kita lihat ada orang yang zalim, orang zalim tersebut bawa motor atau bawa pedang atau bawa alat apapun untuk mendolimi orang lain, kemudian kita katakan bi sahada saib, pedang terburuk di dunia itu ya pedang ini, kata orang yang berkata tersebut. Jadi ada orang zalim, tukang rampok, tukang nyarok batur, tukang bacok batur. Kemudian Bapak katakan bahwa pedang terburuk itu adalah pedang ini. Nah,
Inna dzama bima yabdu min dhahiril ibarah, kira-kira yang dihina dari ungkapan tersebut orangnya atau pedangnya, Pak? Jadi ketika ada orang yang lagi bawa pedang dan dia terkenal dengan kezalimannya, pedangnya kita rebut, maka kata Bapak, ini tuh pedang terhina sealam dunia. Kira-kira ungkapan ini menghina pedangnya atau menghina orang yang memakainya, Pak? Orang yang memakainya. Nah, artinya kata saya Ramadan Al-Buti, yang dihina dari setiap hadis, yang dihina dari setiap keterangan yang mencacat dunia adalah setiap orang yang menggunakan dunia tersebut untuk keburukan. Nah, sampai-sampai ibaratnya digunakan dunianya. Seperti kita mengungkapkan ibarat bahwa pedang yang dipakai oleh orang yang zalim adalah pedang terburuk sealam dunia. Padahal pedangnya bagus, terbuat dari bahan yang kuat umpamanya, bahkan bersinar pedangnya. Tetap dikatakan pedang itu barang terhina, barang terlaknat, karena digunakan oleh yang punya untuk berbuat maksiat. Nah, sehingga kebanyakan hadis dikatakan bahwa dunia itu terlaknat. Dunia itu terlaknat, isinya pun terlaknat, kata Rasulullah. Itu hakikatnya yang dihina dunianya atau yang menggunakannya. Tapi kenapa kebanyakan hadisnya seperti itu? Karena kebanyakannya yang kalau sudah dikasih pedang pasti bacok. Bisa nggak dipahami banyak? Kebanyakan yang sudah dikasih dunia, difasilitasi dunia, biasanya sok mengkol wae. Akhirnya kata Rasul, dunia itu kebanyakan, saking banyaknya disebutlah dunia itu terlaknat, dunia itu hina dan lain-lain. Bisa dipahami. Dan kan nggak mungkin kita terapkan hadis ini untuk Sayyidina Utsman. Bagaimana Bapak mau menyebutkan dunia itu dilaknat? Ari Sayyidina Utsman eta kumaha duniana? Gimana, Pak? Mau juga kita nyebutkan kebun kurmanya Sayyidina Utsman yang sampai sekarang, sumurnya Sayyidina Utsman yang sampai sekarang terus mengalirkan pahala ke dalam kuburannya, masih disebut laknat juga nggak itu, Pak? Nggak mungkin ya, Pak. Laras gitu, Pak. Ghanimah juga kan nggak dibiarkan. Nah, sehingga bukan dunianya yang menjadi objek hukum, tetapi yang menggunakan dunianya lah yang dijadikan objeknya. Bisa dipahami, Pak? Mangga, Bapak. Bagaimana caranya supaya kita terampil ketika melihat dunia itu seperti yang model pertama tadi, tidak hanya melihat dunianya tapi apa yang ada di baliknya. Ya, karena kebanyakan dari kita kan masih melihat dunia ya itunya aja, dunia saja tanpa. Nah, ya kalau ini memang tahapannya akan lama sekali dan perlu pembiasaan diri seistiqomah mungkin. Makanya kenapa ulama-ulama, kiai-kiai ketika kita mau memulai perjalanan menuju Allah itu selalu menyarankan untuk dawam zikir. Dawam zikir itu berarti apapun yang kita lakukan. Jadi kalau Bapak dikatakan ayo berzikir, baca zikir, jadi jangan sampai fokus kita kata-kata atau perintah tadi hanya difokuskan kepada ba'da sholat, duduk, kemudian pegang tasbih. Nah, eta kakarak zikir. Padahal setiap perintah zikir dalam Al-Quran itu tidak ada kaifiyah yang wajib yang harus diikuti. Maksudnya gini, Pak, gak ada kaifiyah atau tata cara dalam berzikir yang memang itu menjadi rukun dari zikir tersebut. Kalau sholat kan ada kaifiyahnya, Pak. Kalau kita adus ada kaifiyahnya, tayamum ada kaifiyahnya. Sebutkan kepada saya zikir itu kaifiyahnya gimana, Pak? Atau zikir itu rukunnya apa? Kan nggak ada, Pak. Nah, sehingga zikir ini termasuk bagian dari ibadah yang memang tidak memiliki rukun, bahkan tidak memiliki syarat sama sekali. Walaupun nanti harus tetap ada keikhlasan dalam mengamalkannya.
Nah, sehingga ulama-ulama sebelum kita beranjak jauh kepada tafakur orang-orang yang soleh seperti ini, pasti disarankan untuk senantiasa dawam lisan kita basah dengan berzikir. Nah, sekarang saya mulainya dari mana zikir tersebut? Kalau Bapak baca hadis, subhanallah, 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 subhanallah dibaca berapa kali dalam sehari, atau dibaca sekian bilangan, padilahnya besar atau tidak, Pak? Besar. Alhamdulillah besar atau tidak, Pak? Besar. La ilaha illallah besar atau tidak, Pak? Besar. Selawat besar atau tidak, Pak? Besar. Akhirnya kan kita bingung sendiri, ya itu jadi mana atau ya teh. Next subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar atau selawat. Nah, sebenarnya zikir yang kita ucapkan rupanya mah silahkan, Bapak mau yang mana saja. Mau yang panjang ya silahkan, mau yang pendek ya silahkan, tergantung kita senangnya yang mana. Udah ikutin, seneng yang mana? Oh saya mah resepnya sholawatan, mangga. Sholawatnya mau yang pendek mau yang panjang, Pak? Saya mah yang pendek dulu. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Biasakan 40 hari aja dulu, Pak. 40 hari eta lisan selain dari yang wajib untuk diam, maka selalu basahi dengan mengucapkan sholawat. Kecuali yang wajib memang nggak boleh sholawat, ya. Dalam sholat ya jangan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau dalam keadaan-keadaan tertentu yang ketika kita di jamban kan nggak boleh ya sallallahu ala Muhammad gitu diucapkan dari lisan. Lisan aja dulu beres istiqomah dari lisan. Baru setelah 40 hari serasa istiqomah dari lisan, mulai dari yang hanya lisan saja, dari 100 satu masukkan ke dalam hati, satu ke hati. Dari 100 teh ada nyangsang satu yang make hati zikirnya teh, Pak. Terus seperti itu, terus seperti itu. Nah, lambat laun si lisan menjadi ungkapan dari apa yang tergambar dalam hati. Lambat laun kan akan seperti itu, Pak. Kalau sudah lisan menjadi pengungkap apa yang ada di dalam hati, setiap mata memandang akan berubah menjadi zikir. Tahapannya pasti seperti itu. Jadi ketika Bapak mau melihat yang kita lihat ini mau langsung tersadar dengan zatnya Allah. Mau gimana langsung tersadar dengan zatnya Allah? Orang sebelum melihatnya juga kita nggak ada Allahnya kok. Sebelum melihatnya juga kan kita nggak connect dengan Allahnya. Orang ketika lihat sesuatu akan terkonek dengan Allah, ya karena sebelumnya pun sudah connect dengan Allah. Nah, sehingga mana yang harus kita benahi terlebih dahulu? Zikir aja, Pak. Zikir aja. Maka dalam Al-Quran Allah dawuhkan, kalaulah orang meninggal itu punya penyesalan, maka penjelasan mereka cuma satu, Pak. Ya Allah, tolong saya kembalikan lagi untuk ke dunia, walaupun hanya 1 jam saja, maka saya akan beramal soleh. Dalam ayat lain, saya akan bersedekah. Tapi kata ulama, sedekah kudu ada modalnya. Banyak bangun tidur dari kubur langsung sedekah. Mau sedekah apa? Maka amal yang saya pilih ketika Allah memang takdirkan saya bangkit dari kubur saya, pasti saya zikir ke Allah. Karena zikir itu adalah ibadah yang gak perlu syarat. Perlu wudu gak Pak zikir? Gak perlu. Bahkan ada gak satu tempat yang dilarang zikir, Pak? Ada gak, Pak? Kalau zikir lisan ada. Tapi kalau zikir hati, ada gak satu tempat saja yang Bapak dilarang zikir? Gak ada, Pak. Bahkan ketika Bapak punten masuk jamban, ada zikirnya. Ketika keluar dari jamban pun ada zikirnya. Nah, sehingga kenapa ya ayah Rasul itu mengajarkan kita zikir sehari-hari. Bapak mau ngaca, zikir gak, Pak? Zikir kan? Bapak mau pakai baju, ada gak zikirnya, Pak? Bapak keluar rumah, ada gak zikirnya, Pak? Ada. Kenapanya diselang-selang dengan zikir agar Allah gak hilang. Hari orang kan baru semet, ya bacanya juga, baca dulu aja. Ketika saya ngaca, Allahumma hasin khuluki kholki kama hasanta khuluki kholki, ya Allah indahkan akhlakku seperti engkau telah memperindah penciptaanku. Ya kan kita belum sampai ke hati, Pak. Hanya baru sampai lisan saja. Mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Udah sampai ke hati atau belum? Sebelum.
Padahal semua itu disyariatkan agar senantiasa mengkoneksikan hati kita dengan Allah. Nah, andaikan zikir itu terlalu panjang, ganti saja, Pak. Bapak mau makan, bismillah. Bapak mau masuk jamban, bismillah. Mau keluar jamban, bismillah. Tapi dengan fungsi yang sama, selalu mengkoneksikan hati kita dengan Allah. Dan insya Allah apa yang Pak Edi tujukan dan kita tuju semua, saya pingin lihat langit yang keluarnya Allah. Ya koneksikan dulu hati. Gitu begitu. Bisa dipahami Bapak-bapak, mudah-mudahan ini sinjantan wasiat khususnya untuk diri saya sendiri, umumnya bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.